Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman, aku Lisa, ahli gizi, mau share untuk menu yang bisa teman-teman pakai sebagai menu diet. Untuk hari ini aku bikin menu sambal brambang asem khas Jawa Tengah. Nah, ini untuk menunya aku bikin contoh versi bento dan versi piring makan. Semoga bermanfaat. Untuk bahannya ada daun ubi jalar, kemudian bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, terasi, gula merah, asam jawa, tempe, telur, dan pastinya garam ya teman-teman. Pertama kita rebus air sampai mendidih. Sambil menunggu direbus, kita cuci daun ubi jalarnya. Daun ubi jalar boleh diganti juga sama sayuran lain ya teman-teman, yang kurang lebih setara, misalnya kangkung atau bayam kayak gitu, enak juga kok. Nah ini kalau udah mendidih dimasukkan. Oh ya, mau info ya, kalau daun ubi jalar ini udah di kulkasku beberapa hari. Dengan penyimpanan sayur yang baik, sayur itu akan bertahan lama, dia masih segar. Yang penting jangan kita cuci dulu, tapi udah kita potong-potong gitu. Mending apinya besar tapi durasinya singkat daripada api kecil durasinya panjang, karena kita akan lebih mempertahankan vitamin dan mineral pada sayur. Terus warnanya juga cakep tuh. Untuk selanjutnya kita siapin bumbunya ya teman-teman. Aku pilih metode sangrai. Sebenarnya ada opsi lain, misalnya digoreng, cuman itu akan oily banget. Opsi lainnya bisa dikukus atau bisa juga langsung mentah kayak gitu. Itu juga enak teman-teman. Nanti si terasinya itu dibakar misal, atau misal digoreng terasinya aja, kayak gitu juga bisa jadi opsi, karena kalau semuanya digoreng jelas minyaknya banyak banget. Terus untuk ngulek pertamanya disaranin cabai sama garamnya dulu biar lebih mudah, itu tips dari Simbah. Terus habis itu bawang merah, bawang putih, terus baru deh gula merah sama asam jawa diulek sampai halus, tapi nggak harus terlalu halus karena memang butuh effort yang banyak. Yang penting teman-teman udah merasa puas dengan itu. Untuk selanjutnya kita menggoreng tempe. Tempe ini adalah salah satu protein yang wow banget ya. Bule-bule itu suka banget, terutama orang-orang yang menjalani diet vegetarian. Dia sumber protein yang baik, dia telah melalui proses fermentasi. Kemudian dia juga protein nabati yang ada vitamin B12-nya. Ya, sementara vitamin B12 itu biasanya kita dapat di daging ya. Makanya tempe jadi incaran para vegetarian. Tapi di luar negeri tempe itu mahal, teman-teman. Jadi bersyukurlah ada tempe di negeri ini. Terus ini kita haluskan standar ya, bawang putih sama garam. Satu-satunya menu yang akan kita goreng, karena yang lain untuk penggunaan minyaknya minimal. Jadi aku mau nyampein kalau sebenarnya tempe goreng itu boleh-boleh aja dalam diet. Nah ini untuk bumbunya kita ini ya oles, kita ulang-ulangi sampai meresap, terus kita goreng. Kalau misalnya teman-teman mau pilih opsi misal pakai air fryer atau misal dipanggang atau misal dikukus, itu boleh banget sih. Ini juga salah satu bagian edukasi ya, kalau sebenarnya goreng itu masih boleh. Yang terpenting kita tahu seberapa jumlahnya, batasannya, kemudian kapan waktu makannya, karena pada prinsipnya semua makan itu boleh. Untuk rebus telur, aku yakin semua udah bisa ya. Pastikan telurnya benar-benar matang, karena itu akan membunuh bakteri yang berbahaya. Tara, udah matang semuanya. Mari kita siapin perlengkapan ngebento kita. Teman-teman bisa pakai bento apapun, nggak harus bento yang kayak ala-ala Jepang gitu. Kita siapin ya, kebetulan aku dapat bento ini yang favorit banget. Ini udah ada sekatnya ya teman-teman. Bisa juga dengan kreativitas masing-masing nanti
bisa mungkin nasinya dibentuk, atau misal pakai yang bentuknya kayak rice bowl kayak gitu juga bisa. Ini nasinya kurang lebih 100 gram. Kalau misalnya kebutuhan kalori teman-teman dan teman-teman udah hitung, itu silahkan nanti bisa ditambah apakah 150 gram atau 200 gram seperti itu ya. Ini untuk nasi. Kemudian untuk yang kedua, tempe. Untuk tempe ini aku pilih 2 potong ya. 2 potong ini kurang lebih 50 gram. Jadi untuk tempe standarnya itu potongannya 25 gram teman-teman. Kalau misalnya kita potong lebih tipis, misal 50 gram itu jadi 5 slice, itu kalorinya akan jauh lebih besar karena luas permukaan untuk menyerap minyaknya lebih lebar. Jadi kalorinya akan lebih tinggi, minyak terserapnya lebih banyak. Kemudian telur rebus, ini kombinasi telur rebus ya. Telur rebus ini kan cenderung hambar ya, cuman karena di sini ada sambal, jadi it's okay. Jadi nggak tersiksa banget lah. Kayaknya kok kalau orang makan telur rebus tuh menderita gitu. Padahal enak. Nah ini untuk sayurnya kurang lebih 3 sendok sayur ya teman-teman. Sesuai kebutuhan serat kita kurang lebih 20 gram per hari. Ini kalau misal kita timbang kurang lebih 100 gram. Kalau kita masukin gelas kurang lebih 1 gelas belimbing. Kemudian kita taruh sambelnya di atas si daun ubi jala rebus. Ini kurang lebih 2 sendok teh ya teman-teman. 2 sendok teh penuh. Ini untuk yang menu sambal tadi bisa kurang lebih untuk 4-6 porsi tergantung penggunaan gitu. Ini enak banget apa ya taste-nya menurutku, karena ada perpaduan manis, asam, asin sama pedes gitu. Terus ini udah kita tutup untuk bekalnya. Kalau misalnya di kantor ada microwave, boleh banget itu diangetin biar nanti sensasi makan hangatnya dapat, terutama di nasi sama tempenya ya teman-teman. Terus kita tutup, bekalnya udah siap, bekal sehat. Untuk deskripsi kalorinya ada di bawah ya teman-teman. Kita pakai belt. Ini enak banget, di tas juga hemat tempat, jadi bentuknya itu ergonomis gitu. Nah ini buat yang di rumah, misal untuk mungkin sarapan atau mungkin buat istrinya yang nyiapin. Nah ini untuk porsinya kurang lebih sama ya teman-teman. Ini nasinya 100 gram, kemudian tempenya 50 gram atau 2 potong. Kemudian untuk sayurnya, oh iya telurnya 1 butir ya, ini kurang lebih 55 gram. Terus habis itu sayurnya setengah piring kalau kita pakai piring, sama itu juga 100 gram atau 3 sendok sayur itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum biasa makan sayur sebanyak ini, aku saranin naikin porsinya pelan-pelan ya. Soalnya kalau misal langsung kita naikin drastis, efeknya adalah yang pertama, sulit habisin makanan tersebut, kan mubazir ya sayurnya. Terus yang kedua adalah resiko konstipasi, karena tubuh perlu adaptasi nih untuk meningkatkan jumlah serat harian. Nah, apalagi kalau teman-teman kurang aktivitas dan kurang konsumsi cairan. Oke, terakhir kita tambahkan sambalnya, kurang lebih 2 sendok teh di atasnya ya. Ini enak banget, apalagi nasi sama tempenya masih anget. Jadi menu sehat itu gampang ya teman-teman, praktis dan enak. Jadi kita nggak usah pusing-pusing harus makan, maksudnya direbus semuanya atau hambar, nggak kayak gitu.
Terima kasih teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.